Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Robin CM. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum, tombol like, dan juga silahkan komen dan share video ini, semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Apakah kalian sehat-sehat pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan selalu semangat dalam pembelajaran daring seperti ini. Kita langsung ke dalam materinya. Kemarin kita telah lewati tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus merupakan hari kebesaran, hari kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Masih ingat? Hari apakah itu? Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Kalau sekarang bisa dari TV, dari HP, dan masih banyak lagi. Pernahkah kalian mengetahui bagaimana isi teks proklamasi dan bagaimanakah bentuk teks proklamasi yang pertama kali diketahui? Jadi pada tahun 1945 terdapat teks proklamasi seperti ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teks ini adalah teks dengan gaya bahasa zaman dahulu, Jadi di sini ada kata dan huruf yang berbeda dengan ejaan pada zaman sekarang. Jadi ini adalah ejaan pada zaman dahulu. Seperti itu. Ini adalah teks asli ketika diproklamasikan. Marilah kita belajar menemukan informasi teks dengan aspek kata tanya. Ketika kita ingin mencari informasi dari sebuah teks, kita perlu mengetahui aspek-aspek yang harus ditemukan dari informasi teks tersebut. Yang pertama adalah apa? Dengan kata tanya apa? Apa ini adalah kata tanya untuk menanyakan suatu benda atau keadaan. Misalkan, apa yang terjadi di sekolahan? Itu menanyakan suatu keadaan. Bisa juga, apa yang kamu bawa? Itu menanyakan suatu benda, seperti itu. Selanjutnya ada kata tanya di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan suatu tempat kejadian. Di manakah kamu tinggal? Contoh lainnya, di manakah kamu bersekolah? Seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi tentang suatu tempat kejadian. Selanjutnya adalah kata tanya kapan. Digunakan untuk menanyakan suatu waktu kejadian. Contohnya, kapan kamu berangkat sekolah? Bisa juga, kapan terjadinya kecelakaan di pasar? Seperti itu. Jadi kita mencari informasi tentang waktu kejadian. Selanjutnya adalah kata tanya siapa.
yang digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Siapakah Bapak itu? Nah, contohnya seperti itu. Bisa juga, siapakah yang mengibarkan bendera pusaka? Nah, seperti itu. Jadi digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Yang selanjutnya adalah kata tanya mengapa. Digunakan untuk menanyakan suatu sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kamu terlambat? Mengapa kita harus bangga terhadap Indonesia? Contohnya seperti itu. Yang terakhir, yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan suatu proses atau suatu cara. Nah, contohnya, bagaimanakah proklamasi kemerdekaan dilakukan? Nah, bisa juga, bagaimanakah kita menggunakan media pembelajaran pada hari ini? Nah, seperti itu. Jadi digunakan untuk menanyakan suatu proses atau cara. Nah, dari kata tanya yang sudah kita pelajari, malah kita mencari informasi di teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, pada paragraf ini kita bisa mendapatkan berbagai informasi. Jika kalian pahami, untuk informasi apa? Nah, bisa kita lihat di sini suatu kejadian atau benda, ya. Pada teks ini ada informasi tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, ini informasi tentang apa? Nah, kemudian di sini ada tanggal. Tanggal itu menunjukkan waktu, maka ini merupakan informasi tentang tentang waktu dengan kata tanya kapan. Seperti itu. Kemudian di sini masih ada juga tanggal. Nah, ini merupakan keterangan waktu yang nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan informasi dari kata tanya kapan. Nah, kemudian di sini ada suatu informasi tentang bom atom. Nah, bom atom adalah suatu benda, maka nantinya bisa digunakan untuk mencari informasi dengan kata tanya apa. Misalkan, apa yang dijatuhkan oleh tentara Amerika Serikat di negara Jepang? Nah, seperti itu. Jadi menanyakan suatu benda. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi juga tentang siapa atau orang atau pelaku. Nah, jadi di sini ada Amerika Serikat. Nah, ini adalah siapa. Nah, jadi informasi mengenai orang atau dengan menggunakan kata tanya siapa. Di sini juga ada Jepang. Nah, ini juga informasi dari kata tanya siapa. Contoh, siapa yang menyerah pada tentara sekutu? Nah, jawabannya adalah Jepang, seperti itu. Dan masih banyak lainnya. Nah, di sini sudah ada kata tanya apa, kapan, siapa, dan bisa juga kita mendapatkan informasi tentang di mana. Nah, dari sini di mana berarti adalah tempat. Nah, berarti di sini menunjukkan suatu tempat. Nah, di kota Hiroshima. Nah,
Berarti ini merupakan kata yang menunjukkan tempat. Jadi di sini kita mendapatkan informasi dari kata tanya di mana. Nah, jadi sudah dapatkan banyak informasi dari suatu teks paragraf ini. Dan masih banyak lagi. Di sini ada bangsa Indonesia, ini juga merupakan orang atau pelaku, ya. Jadi dari informasi atau kata tanya apa, siapa, nah, sekutu, ini juga termasuk informasi dari kata tanya siapa. Nah, selanjutnya, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarto, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula PM Diah, Saitu Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, dari teks ini, dari paragraf ini kita bisa menemukan informasi. Nah, tadi di rumah. Nah, ini menunjukkan suatu tempat. Maka ini informasi dari kata tanya di mana. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada nama-nama tokoh Indonesia. Nah, nama-nama tokoh ini kita bisa mendapatkan informasi tentang kata tanya siapa. Nah, jika ada nama, maka itu adalah informasi dari kata tanya siapa. Akan nanti ada soal, siapakah penyusun teks proklamasi? Maka jawabannya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, seperti itu. Ya, dan masih banyak lainnya. Nah, dari sini ada juga informasi tentang bagaimana. Nah, bagaimanakah usulan dari Soekarni? Nah, seperti itu. Dari pertanyaan itu kita bisa mendapatkan informasi ini, agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, jadi ini bisa kita dapatkan informasi dari pertanyaan bagaimana. Ya, jadi yang menyusun teks proklamasi seperti pada gambar sebelumnya tadi, pada slide sebelumnya, itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi kita harus mengetahui siapakah yang mengetik, siapakah yang membuat teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Pada contoh paragraf selanjutnya, nah, di sini ada teks proklamasi diketik oleh Saitu Melik. Jadi teks yang tadi yang telah kita pelajari di awal, nah, itu ternyata diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, jadi bendera yang pertama kali dibuat, bendera merah putih, itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, dari sini kita juga bisa menemukan berbagai informasi, ya, dari siapa, hari, tanggal, ini adalah kapan, di kediaman, nah ini berarti tempat, pukul ini juga
menunjukkan waktu berarti kapan, seperti itu. Nah, jadi itulah cara kita mencari informasi dari sebuah teks. Jadi kita mencari informasi tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya dari proklamasi kemerdekaan yang telah disampaikan pada tahun 1944 tanggal 17 Agustus. Nah, ada beberapa makna yang kita pahami. Nah, jadi makna yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Mengapa? Karena proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Jadi perjuangan yang telah lama dilakukan oleh para pahlawan, nah, puncaknya pada tanggal 17 Agustus dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dunia luar itu adalah negara-negara lain. Pengakuan ini adalah secara de facto atau artinya dengan kenyataan, secara nyata, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau yang bisa juga disebut dengan de jure. Ya. Kemudian makna yang selanjutnya adalah menaikkan martabat bangsa. Nah, kenapa seperti itu? Karena Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang bisa mandiri. Makna selanjutnya adalah perjuangan sebagai negara baru. Karena telah merdeka, maka negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung pada negara lain. Jadi negara Indonesia melaksanakan pemerintahnya secara mandiri, tidak disetir atau dikuasai oleh negara lain. Selanjutnya adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, ini titik awal perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan agar menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian makna selanjutnya adalah berakhirnya segala bentuk penjajahan. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan, maka berakhirlah penjajahan yang ada di Indonesia. Jadi masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Namun sampai sini belum tentu berakhir 100% perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah ini masih banyak kegiatan atau peristiwa yang terjadi di Indonesia, yang mana negara Belanda masih ingin menguasai negara kita, negara Indonesia, namun kita masih bisa mempertahankannya hingga sekarang ini. Nah, selanjutnya silahkan kalian buka LKS tema, tugas LKS tema halaman 7. Bacalah teks bacaan yang telah disediakan, kemudian jawablah 5 pertanyaan di bawahnya. Nah, ini ada di halaman 7. Kemudian tugas selanjutnya adalah tuliskan dan ceritakan apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kalian, bagi kamu. Ya, kalau tadi makna secara umum, nah sekarang makna bagimu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu apa? Silakan ditulis di buku tugas. Apakah sampai sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut. Jika belum, silakan diulangi dari awal bisa, atau di pause atau di jeda bagian yang dirasa terlalu cepat penjelasannya. Oke, kita lanjut. Apakah kalian pernah mendengar dengan kata adaptasi? Apakah itu adaptasi? Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ya. Jadi contohnya, ketika kita berada di pegunungan, apakah kita memakai baju yang tipis dengan baju pendek? Tidak. Kita memakai baju yang panjang ataupun bisa menggunakan jaket karena di daerah pegunungan itu sangatlah dingin. Nah, itulah contoh adaptasi kita dengan lingkungan. Nah, bagaimanakah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan? Apakah sama seperti kita? Ya. Tumbuhan juga melakukan adaptasi dengan lingkungannya untuk bisa bertahan hidup. Nah, di sini ada sebuah contoh bunga teratai. Nah, tahukah kamu bunga teratai? Nah,
Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai tak dapat mengapung di air. Jadi tanaman ini bisa tumbuh di air. Nah, biar tidak tenggelam, nah, tangkai daunnya tumbuh menjalar, jadi tumbuh ke samping agar tidak tenggelam. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, itulah contoh dari adaptasi atau penyesuaian diri tanaman teratai atau bunga teratai terhadap lingkungannya. Nah, jadi dari daunnya, dari batangnya, akarnya itu menyesuaikan agar bunga teratai ini bisa tetap hidup di air. Nah, tugas kalian adalah silakan buka LKS lagi halaman 10. Nah, di situ ada sebuah tabel. Nah, silahkan kalian cari 10 tumbuhan yang ada di lingkunganmu. Kalian tuliskan namanya di sini. Nah, misalkan tadi tumbuhan teratai atau bunga teratai. Kemudian tempat hidupnya di mana? Nah, tempat hidupnya adalah tempat di mana dia berada, bukan di air, di darat, tetapi misalkan di danau, di kolam, di hutan, di pekarangan. Nah, itu adalah tempat hidup. Kemudian daunnya bagaimana? Nah, kalau teratai tadi tipis dan lebar seperti itu. Kemudian batangnya seperti apa? Nah, jika bunga teratai tadi adalah menjalar ke samping dan berongga. Nah, untuk akarnya seperti apa? Nah, akarnya serabut dan berada di dalam air. Nah, seperti itu. Sedangkan ciri khususnya, jika ada ditulis ciri khusus yang membedakan dengan tanaman atau tumbuhan lainnya, silakan dicari. Nah, mungkin itu saja materi dan tugas kita hari ini. Terima kasih, semoga kalian bisa belajar dengan semangat dan bisa mempertahankan prestasi kalian meskipun kita belajar secara daring. Semoga ini tidak menjadikan kalian bermalas-malasan. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.